Kisah Nabi Musa merupakan kisah Nabi yang paling sering diceritakan dalam Al-Quran dengan total sebanyak 136 kali. Salah satu kemujizatan terkenal Nabi Musa yakni tongkat ajaibnya yang bisa berubah menjadi ular, serta dapat membelah lautan. Tidak hanya itu saja, Allah mengutus Nabi Musa untuk melawan Raja Fir'aun yang berkuasa saat itu karena telah berbuat sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Nabi Musa sendiri merupakan salah satu ulul azmi yang terkandung dalam kitab suci Taurat. Dari kisah Nabi Musa dapat diketahui bahwa ia memiliki sifat sabar dan keteguhan hati. Penasaran dengan kisah hidup Nabi Musa selengkapnya? Channel YouTube Islamik akan mengulasnya. Yang belum subscribe mohon di-subscribe. Yang sudah semoga dimudahkan dalam kehidupan sehari-hari. Berawal dari kisah singkat kelahiran Nabi Musa. Nabi Musa lahir di Mesir pada masa kepemimpinan Raja Fir'aun yang terkenal akan kezaliman dan kebengisannya. Suatu ketika, Raja Fir'aun bermimpi melihat api membara dari Baitul Maqdis yang menghanguskan seluruh wilayah Mesir. Dari situlah, banyak tukang sihir dan ahli nujum yang berpendapat bahwa akan lahir anak laki-laki dari Bani Israel yang akan menghancurkan Mesir. Karena ketakutannya, Fir'aun pun memerintahkan agar membunuh anak laki-laki yang lahir dari kalangan Bani Israel. Mendengar kabar tersebut, tentu saja ibu Musa merasa takut dan akhirnya memilih melahirkan Musa di gua agar tidak bisa ditemukan oleh prajurit. Kemudian, Allah memerintahkan kepada Yukaibid, ibu Musa, untuk memasukkannya ke dalam petisi dan menyeretnya ke sungai saat kedatangan pasukan Fir'aun. Berlanjut Nabi Musa bertemu kembali ibunya. Setelah dilarungkan di sungai Nil, Yukaibid memerintahkan kakak Musa untuk mengikuti kemana perginya peti tersebut. Pada saat itulah keajaiban muncul karena peti Nabi Musa ditemukan oleh istri Fir'aun bernama Asyah. Fir'aun memang raja yang kejam, tetapi ia sangat sayang terhadap istrinya sehingga ia pun menurut keinginan Asyah merawat bayi Musa. Siti Asyah pun mencari wanita yang dapat menyusui bayi Musa karena sejatinya ia hanya mau minum susu dari ibu kandungnya. Mendengar kabar tersebut, Yukaibid pun merasa senang karena selain mendapat upah besar, ia pun tidak perlu khawatir Musa akan dibunuh. Setelah beranjak dewasa, Nabi Musa meninggalkan istana Fir'aun untuk berkelana karena keselamatannya sedang terancam. Sebab, ada salah satu pasukan Fir'aun yang dibunuh oleh Nabi Musa karena ia mendamaikan kalangan Bani Israel. Musa yang pergi tanpa arah tujuannya bertemu dengan dua orang gadis yang sedang berebut udara dengan binatang ternak mereka. Nabi Musa pun berusaha membantunya dan ketika hendak pulang mereka menyuruh Musa datang ke rumahnya. Kisah Nabi Musa singkatnya pun bertemu dengan Nabi Syuaib dan ia menceritakan semua permasalahannya ketika di Mesir. Pada akhirnya, Nabi Musa mendapat tawaran dari Nabi Syuaib untuk menikah dengan salah satu menantunya dan ia tinggal di Madian selama 10 tahun. Lalu Nabi Musa kembali ke Mesir. Nabi Musa teringat akan kaumnya, Bani Israel, yang ditindas oleh Fir'aun dan ia pun memutuskan kembali ke Mesir untuk membebaskan kaumnya dari penjajahan. Setelah itu Nabi Musa didampingi Syafura, istrinya, menerima wahyu di Bukit Tursina. Pada saat menerima wahyu, ia melihat ada cahaya putih dan suara yang dikhususkan untuk Musa. Nabi Musa juga memohon kepada Allah agar mengangkat Harun, saudara sepupunya, sebagai rasul karena ia lebih lancar berbicara ketimbang Musa. Tiba-tiba di Mesir, Nabi Musa mengajak Fir'aun untuk kembali ke jalan yang benar sambil menunjukkan kemukjizatan yang diterima dari Allah. Tentu saja, Fir'aun merasa murka dan ia pun memanggil seluruh tukang sihir yang ada di Mesir untuk melawan Nabi Musa. Namun, tidak ada satupun yang berhasil mengalahkan mukjizat Nabi Musa dan bahkan banyak tukang sihir yang mengikuti ajaran Musa. Fir'aun yang tidak terima itu menyiksa tukang sihir dan istrinya sampai meninggal. Setelah itu, Fir'aun tenggelam di Laut Merah. Dikisahkan tentang kerasnya Fir'aun membuat Musa memutuskan untuk berpindah tempat bersama pengikutnya. Namun, ternyata ia telah dikejar pasukan Fir'aun yang jumlahnya sekitar 1 juta orang, sementara pengikut Musa hanya 600.000 orang. Ketika rombongan Nabi Musa berada di hadapan Laut Merah, Allah memerintahkannya untuk memukul tongkatnya ke permukaan laut. Atas kuasa Allah, air laut dengan ombak tergulung berubah menjadi laut terbelah yang mencengangkan mata. Nabi Musa dan rombongannya segera melanjutkan perjalanan hingga tiba di daratan. Sedangkan pasukan Fir'aun yang masih di tengah lautan akhirnya tenggelam tanpa ada yang selamat setelah Nabi Musa memukulnya kembali tongkatnya ke laut. Setelah itu Nabi Musa dan Nabi Khidir bertemu. Dikisahkan bahwa awal pertemuan Nabi Musa dan Nabi Khidir karena saat Musa ditanya tentang siapa orang paling pintar, ia menjawab dirinya bukan Allah. Kemudian, Allah berfirman bahwa mempunyai hamba yang jauh lebih pintar yang ada di antara pertemuan dua lautan. Selama perjalanannya bersama Nabi Khidir,
Ternyata kisah Nabi Musa singkatnya tidak bisa sabar dengan sikap Nabi Khidir. Akhirnya, Nabi Khidir pun memberikan alasan terkait tindakannya yang melobangi perahu karena mencegah terjadinya perampokan oleh penguasa kejam. Adapun Nabi Khidir yang membunuh anak kecil karena takut ketika dewasa akan menjerumuskan orang tuanya ke jalan menyimpang. Nabi Khidir yang ditolak kedatangannya oleh penduduk desa berusaha mendirikan tembok yang dimaksudkan untuk melindungi anak yatim di dalamnya. Sampailah pada akhirnya Nabi Musa wafat. Nabi Musa yang selamat dari pasukan Fir'aun memilih tinggal bersama kaumnya, Bani Israel. Konon, wafatnya Nabi Musa karena pada saat itu pernah terjadi pukulan hebat hingga bola matanya pecah ketika datangnya malaikat Israel. Hingga pada akhirnya, Nabi Musa memilih agar diwafatkan dan ingin segera bertemu Allah. Dia hidup selama 120 tahun dan wafat di Gunung Nebu, Yordania dekat Baitul Maqdis sejauh lemparan batu. Alhamdulillah sahabat channel YouTube Islamic Power, dengan izin Allah hari ini kita sudahlah mengetahui walau sedikit tentang sejarah perjalanan Nabi Musa, semoga bermanfaat.